Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam pertemuan kedua ini, mari kita mulai dengan membacakan Ummul Quran dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Baik, mahasiswa semua, dalam pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang konsep dasar BK Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas konsep dasar bimbingan konseling Islam dan konseling umum. Saya memulainya dalam pembahasan ini dengan surah Al-Jin ayat 2 dan surah Al-Kahfi ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi ilar rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang artinya, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb-Nya. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Selanjutnya dalam surah Al-A'la ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri dengan beriman. Ketiga ayat di atas adalah pijakan kita dalam membahas konsep dasar bimbingan konseling Islam. Apa itu BK atau bimbingan konseling? Tadi sudah kita bacakan bahwa di atas ada kata rusdi yang artinya membimbing. Rusdi berasal dari kata rosyada yarshidu, irsyad, artinya membimbing, menjadi al-irsyad an-nafs, yaitu membimbing kejiwaan. Pendapat ini diutarakan oleh Ahmad Mubarak. Lalu selanjutnya pendapat Hasan Langgulung mengatakan bahwa tazkiyatun nafs, asal kata tazkiyah itu berasal dari zaka yuzaki tazkiyah, sebagaimana dalam surah Al-A'la tadi yang telah kita bacakan. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan beriman. Nah, tazkiyatun nafs artinya mensucikan jiwa. Lalu yang ketiga an-nazir. An-nazir artinya yang memberi peringatan berupa pesan-pesan keagamaan dan kabar gembira. Tadi juga sudah kita bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 119. Di sana ada basyira wa nazira. Nazir artinya memberi peringatan. Namun Rasulullah bukan hanya memberikan peringatan, tapi juga memberikan kabar gembira. Dan bukan hanya itu, Rasulullah membimbing kita untuk mengenal Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, agar kita tidak binasa, agar kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Al-Qur'an, sehingga kita tetap berada di jalan yang lurus. Pengertian terminologi.
Ada beberapa pendapat yang saya kutip di sini. Yang pertama, pendapat Ainur Rahim Faqih yang mengatakan bahwa bimbingan konseling Islam ialah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, menurut Samsul Munir, bimbingan konseling Islam ialah proses pemberian bantuan yang terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi diri fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW sehingga ia dapat hidup selaras sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Yang ketiga, menurut Muhammad Arifin, bimbingan konseling Islam ialah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Allah yang Maha Esa. Sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan di masa yang akan datang. Itu tadi konsep dasar bimbingan konseling Islam. Nah, sekarang kita beralih kepada konsep dasar bimbingan secara umum. Kita bahas mulai dari pengertian bimbingan. Secara etimologi, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, berasal dari kata guides yang artinya menunjukkan. Bisa juga dikatakan to direct atau memandu, to pilot mengelola, to minutes, dan menyetir to steer. Saya juga akan mengutip Peraturan Pemerintah Pasal 27 Nomor 29/90, yaitu mengatakan bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Lalu bagaimana bimbingan secara terminologi? Di sini saya mengutip beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Rahman, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, menurut Muhammad Surya mengungkapkan bahwa bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing atau konselor kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam memahami diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa bimbingan itu, yang pertama, bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan sehingga bantuan itu diberikan secara sistematis, berencana, terus-menerus, dan terarah kepada tujuan tertentu. Dengan kata lain, bimbingan adalah suatu kegiatan yang prosesnya berkesinambungan dengan sistematis, terencana, tahap demi tahap, dan terarah kepada tujuan yang ingin dicapai oleh pembimbing dan orang yang dibimbing. B. Bimbingan merupakan proses membantu, tidak memaksa individu atau konseli yang memerlukan melalui pelayanan bimbingan sehingga individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal, melatih kemandirian yang memanfaatkan teknik dan layanan bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif dengan personil atau bimbingan yang mempunyai kemampuan membimbing. Jadi, bimbingan berarti suatu proses bantuan
yang diberikan oleh seseorang profesionalitas sebagai guru agar konseli mengarahkan diri memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya sehingga memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam membuat suatu pilihan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sekarang mari kita bahas tentang konseling. Apa itu konseling? Menurut bahasa, konseling adalah terjemahan dari counseling yang berasal dari kata kerja to counsel. Dalam kata lain berarti to give, advance, atau memberikan saran dan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara tatap muka, face to face. Dalam bahasa Indonesia, pengertian konseling juga dikenal dengan istilah penyuluhan. Selain itu, konseling dalam bahasa Indonesia juga berarti proses interaksi. Konseling merupakan bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Menurut Dewa Ketut Soekardi mengatakan, konseling is the heart of guidance. Layanan konseling adalah jantung hati layanan bimbingan. Dan saya juga mengutip Rod Strang mengatakan bahwa konseling is a most important tool of guidance. Jadi konseling merupakan inti dari alat yang paling penting dalam bimbingan. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang integral. Selanjutnya, Rahman Natawijaya mengatakan bahwa konseling merupakan satu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu di mana yang seorang konselor berusaha membantu yang lain, klien atau konseli, untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Demikian pula, menurut Prayitno mengemukakan bahwa konseling adalah pertemuan empat mata antara klien atau konseli dan konselor yang berisi usaha yang selaras, unik dan human atau manusiawi, yang dilakukan dalam suasana keahlian yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku. Lalu ada juga istilah konseling komprehensif. Konseling komprehensif adalah konseling yang berlaku bagi klien atau konseli yang berbagai macam karakter, dilaksanakan melalui suatu proses interaksi antara konselor dan konseli, bersifat sangat pribadi dalam memberikan bantuannya agar konseli memiliki kemampuan untuk tumbuh kembang secara optimal, seoptimal mungkin, dan mengarahkan pada suatu pilihan dalam hidupnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Saya menambahkan ciri-ciri dari BK Islam ini. Ada beberapa ciri. Yang pertama, berparadigma pada wahyu Allah atau Al-Quran dan hadis Nabi dan ahli warisnya, yaitu para alim ulama. Yang kedua, hukum konselor dalam memberikan bimbingan konseling jika konseli membutuhkan bantuannya adalah wajib. Jika konselor menyimpang dari ajaran Islam, akan berakibat fatal bagi dirinya maupun konseli, dan Allah menghukumi mereka sebagai orang yang mendustakan agama. Maka hati-hatilah kalau kita sudah mengambil bagian profesi konselor ini, maka jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Islam. Kalau kita menyimpang, maka tempat kita adalah neraka wil. Yang keempat, sistem BK Islam yaitu dengan memberikan pengaruh dengan membaca Al-Quran, kemudian baru melakukan proses terapi dengan membersihkan dan mensucikan sebab-sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan itu. Yang kelima, konselor Islam adalah mereka yang dalam proses kehidupannya selalu
di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu kan saya memberikan dua pertanyaan kuis. Saudara-saudara sekalian nanti bisa menjawabnya melalui WA. Yang pertama adalah, apa bedanya konseling Islam dengan konseling umum? Yang kedua, saudara tambahkan ciri khas dari konseling Islam. Demikian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar video-video selanjutnya saudaralah yang terlebih dahulu mendapatkan informasi ini. Mari kita berdoa, semoga Allah memberkahi kehidupan kita dan pertemuan kita ini bermanfaat bagi diri kita semuanya. Dan semoga Allah memberkahi keluarga kita, terutama kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.